Bismillahirrahmanirrahim. Wa tuhmalu indal itlaqi. Ini bentuknya permasalahannya wasiat terhadap masjid tapi mutlak. Tak diqayyidi ai itlaqul wasiyati wa ada mutaqidiha bi imaratin aw masalihin. Kemudian bagaimana? Wa yasrifuhun nadiru ay yasriful musa bihi lil masjid lil ahammi wal aslahu minal masalihi. Kemudian lanjutannya dalam kitab Mughni al-Muhtaj ada lagi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya wasiat itu mutlak seperti apa? Wa tuhmalu ala imaratihi wa masalihi li'anal urfah yahmilu ala dalika wa yasrifuhu qayyimuhu fi ahammiha bittihadihi. Jadi di sini ijtihad, qayyim ijtihad, mana yang lebih penting antara imarah dengan masolih, itu yang dikedepankan dalam kitab Mughni Muhtaj. Ya ini Pak, sebentar. Saya mohon pada Muharrir, apakah bersedia untuk saya memberi tambahan keterangan? Ya ibarahnya mohon disetorkan ke Muharrir. Ya, tentang konsepnya. Ya ini Pak, sebentar. Mohon disetorkan ke Muharrir ibarahnya. Muharrir, ibarat barusan yang ijtihad itu ya. Mau menambah konsepnya? Silakan. Oke. Itu tadi yang tentang masolih ammah. Sekarang yang masuk ke pesantren itu juga ada syariah. Soalnya disinggung juga oleh Muharrir. Dispesifikan. Ya, itu juga disinggung oleh Muharrir tadi. Dan juga posisi dari pengasuh. Itu posisinya siapa gitu kan? Itu soalnya oleh Muharrir juga. Iya langsung. Posisi pengasuh itu apa? Ya, yang pertama, saya sama dengan musawirin yang tadi. Kalau itu posisinya dilihat dari donatur, ya kan? Dari apa? Dari donatur. Menerima sumbangan dari donatur posisinya sama dengan yang tadi. Posisinya sama dengan musawirin yang tadi. Apa musawirin yang tadi? Qayyim. Iya begitu. Kalau posisinya, berarti. Ya yang kedua, kalau posisinya diposisikan dengan urusan santri dan orang tua santri yang memberikan bulanan, itu beda lagi. Posisinya sebagai wakil. Posisinya sebagai wakil dengan konsep begini. Bahwa orang tua santri mewakilkan kewaliannya terhadap waliatul mal maksudnya dan untuk mengajar dan juga takzir itu diwakilkan pada pengasuh. Jadi orang tua santri itu wakil, pengasuhnya wakil. Lihat di Fathul Mu'in itu ada dalam bab takzir. Mohon maaf saya ini sebetulnya tidak ikut langsung saja. Di Fathul Mu'in itu dikatakan tidak boleh mentakzir kecuali orang tua, pemerintah dan orang yang dikasih perwakilan oleh orang tua. Siapa kalau di pesantren? Ya pengasuh, gitu kan? Itu dengan konsep pengasuh itu menjadi wakil, ya kan? Sekarang pengurus itu konsepnya apa? Pengurus itu konsepnya wakil daripada wakil. Itu ada ibaratnya. Coba kan gini, saya break dulu ya, bentar. Gini, yang Anda paparkan ini saja, itu terkait otoritas takzir, kan gitu. Iya, berarti otoritas juga. Bentar dulu. Ya. Otoritas mendidik, gitu. Ya. Bukan otoritas pengelolaan harta. Pengelolaan harta juga ada. Langsung ke situ, kalau ada langsung ke situ. Ya. Di pengelolaan harta begini. Jadi saya baca Qur'annya dulu, kemudian nanti hadis. Langsung baca spesifik saja biar tidak terlalu malam ini. Ya. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Yang pertama, nanti ada tafsirnya. Kemudian yang kedua, wa man kana ganiyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Langsung saja ke fikihnya. Tafsirnya ini dikatakan konsepnya tentang waliul aitam, tentang harta yang dikelola ini saja Pak. Ya, biar prinsip. Ya, berarti bagaimana otoritas pengelolaannya itu? Otoritas pengelolaannya tentang harta itu tergantung pesantrennya. Nah, tergantung nadir. Yang penting orang tuanya itu ini untuk ya mungkin cukup ya. Ini cukup saya berikan kepada tentang pengalokasiannya di saya berikan ke Lan Bulan dulu. Tentang pengalokasiannya ini kan cukup kami tadi sudah menjelaskan. Belum selesai. Iya di belakang sudah cukup ya. Tentang pengalokasiannya ini kan dari kami tadi sudah dijelaskan. Ini kan memang konsep yang diusung kami itu kan memang berdasarkan dengan maslahat, namun ini kan tidak terima. Namun yang dimaksud maslahat di sini adalah
ini kan ya memang agak ambigu ya. Yang dimaksud maslahat di sini itu adalah yang mengedepankan imaroh. Harus imaroh dulu. Ini harus jika konsepnya itu harus imaroh dulu. Jika memang ya imaroh. Ya baru Ya, masoleh. ya, harus imaroh dulu berarti harus ke pembangunan. Sekalipun ini dibutuhkan untuk imtihanan harus kebangunan dulu. Karena kenapa? Karena konsepnya itu harus imaroh. Lalu jika memang ada lebihnya, jika tidak dibutuhkan lagi terhadap imaroh, maka ini bisa ditasarufkan terhadap yang lain. Contohnya ke imtihanan dan yang lain. Ya yang ibaratnya itu dalam Fadlillahil Mandan dan Buyatul Mustarsidin. Coba dibaca ibaratnya. Wakada langsung al-mauqufu ala masalihil masjid kama fi mas'alatis su'al yajuzu sarfu fihi fil bina'i wat tajsisi al-muhkami wa fi ujratil qayyim wal muallim wal imam wal hasri wal husuri wad duhni wa kada fi ma yurghibu al musallina min ya, yang langsung mengerucut pada ini imaroh alati su'ali lima dzakaru sa'ilu idza fadula an imaratihi. Nah, itu idza fadula an imaratihi kan dari awal itu konsepnya harus terhadap imaroh yaitu bina, tajsis, muhkam dan ujratul qayyim. Ya. Lalu kemudian idza fadula ala imaratihi maka bisa ditasarufkan. Matur gelenon berarti begini. Ini matur gelenon. Ya, saya simpulkan. Sudah rumusan ulama. Namun ini, iya, saya paham. Sudah. Apakah tidak dari kami itu apakah ini kan memang konsepnya seperti itu. Namun apakah ini tidak mempertimbangkan pola pikir Imam Bawawi tentang kekhilafan ketika wakaf mutlak? Apakah tidak? Yang mana pola pikir Imam Bawawi itu ketika wakafnya. Ya. Cuma baca ibarat sebentar. Cukup. Ibaratnya sudah masuk semua gitu ya. Memang kalau kita lewat pendekatan mal lil mauquf, ini ketika menerima harta, ketepatan hartanya itu harta mutlak, itu ada dua pendapat. Untuk Al-Bawawi itu ketika mutlak tetap kal waqfi ala imaratil masjid dalam Raudhah. Dalam Qalyubinya Al-Ghazali mengatakan wakaf mutlak itu yuhmalu alal masoleh. Dipertegas dalam kitab Tuhfahnya, wa hadzal madkur min adami sarfi dzalika lil muadzin wal imam fil waqfi al mutlak huwa muqtada ma naqalahu ar-raudhah anil Baghawi. Lakinnahu naqala ba'dahu an fatawa Al-Ghazali annahu yusrafu lahuma kama fil waqfi ala masalihihi. Jadi karena demikian maka kita ambil yang lebih ringan saja. Manakala nanti uang yang diterima oleh yayasan itu sumbernya tidak ada qasdul mukti atau mutlak, maka boleh bagi pihak pengurus yayasan mengalokasikan dana sesuai dengan maslahat. Kalau yang dibaca di belakang tadi bab wasiat memang langsung dua. Jika mutlak itu boleh dua, boleh imaroh, boleh masoleh, tapi itu bab wasiat. Dan itu disinyalir pendapatnya Imam Al-Ghazali itu sendiri. Jika berwasiat pada masjid tapi mutlak itu boleh dua, boleh imaroh, boleh masoleh. Yang punya pendapat ini Al-Ghazali. Sehingga kita pakai yang Al-Ghazali saja, wa hadza huwa al-asah. Jadi jika mutlak maka sesuai dengan ijtihadnya pihak yayasan. Gitu saja. Sesuai dengan pihak ijtihadnya yayasan. Artinya boleh takhir, boleh mengedepankan imaroh kalau memang itu sesuai dengan ijtihad maslahat, boleh mengedepankan masoleh kalau memang itu sesuai dengan ijtihadnya pihak yayasan. Saya kira untuk pertanyaan A sudah clear, ibaratnya sudah masuk semua, kajiannya sudah lengkap dan bisa dirumuskan untuk pertanyaan A. Kembali ke pertanyaan A lagi ya. Apakah status uang tersebut menurut kacamata fikih? Jawaban, status uang tersebut diperinci sebagai berikut. Jika uang yang diterima oleh yayasan merupakan uang untuk pembangunan, maka harus dialokasikan ke pembangunan.
Jika uang yang diterima oleh yayasan untuk masoleh, ya maka boleh untuk masoleh dan juga boleh untuk imaroh, karena masoleh itu mutlak. Tapi jika tidak jelas qasdul muktinya, tidak jelas bisa difahami asal nyumbang, atau bisa difahami iuran dari siswa, dan bisa difahami oleh apapun itu, sepenting tidak jelas untuk imaroh dan masoleh, maka alokasinya diserahkan pada ijtihadnya pihak yayasan. Wis gitu saja. Artinya jika saat itu membutuhkan masoleh, ya sudah kedepankan masoleh. Jika ijtihadnya waktu itu mengedepankan imaroh, ya sudah imaroh. Itu jawaban dari pertanyaan A. Saya kira sudah fihi dhahirun nggih. Tidak perlu diperpanjang lagi. Langsung pada fokus persoalan, yaitu ibu nyai menerima dan mengalokasikan. Kan demikian, itu yang paling penting itu ya. Ibu nyai menerima dan dialokasikan ke putra-putrinya yang sedang mondok di pesantren. Saya kira itu yang paling penting daripada persoalan ini. Mungkin langsung bisa ditasheh oleh beliau. Terlalu bertele-tele rumusannya toh. Bertele-tele ini kan maksudnya katin apa? Artinya sekak dito make. Jadi abdi nanti kan peni bertele-tele yang mana tengah teh. Jadi mau beda bantuan, semisal bantuan 200 juta untuk pembangunan MCK, ini tak oleh bagi ke makai, tak oleh bagi ke ustad, karena itu untuk bangunan imaroh. Nah, itu bukan bertele-tele, itu menjawab persoalan. Pas lebih aleman bi se budaya ada repot. Kan gitu. Dalekong gitu. Saya kira sudah jelas dari perumus tadi. Pertanyaan sub A, apakah status uang tersebut menurut kacamata fikih ini disesuaikan ataupun diperinci sebagai berikut. Jika maksud daripada mukti itu untuk lil masoleh, maka ya kita harus alokasikan kepada masoleh. Jika dari mukti dikhususkan pada imaroh, ya untuk imaroh. Tetapi jika dimutlakkan itlak, ini diserahkan kepada ijtihadnya pihak pengelola yayasan. Saya kira demikian. Al-Fatihah. Langsung ke sub B. Bagaimana hukum menggunakan uang yayasan yang diberikan kepada anak pengasuh yang sudah wafat sebagaimana deskripsi di atas? Saya kira ini kalau disebut masoleh, ya ikutnya kan idem ya. Nggak, ini ketika dikategorikan sebagai masoleh tadi dari sub A, iya, tadi dari sub A mengatakan diputus boleh baik masoleh ataupun imaroh. Kalau ini dinilai sebagai masoleh ya sudah, gitu kan, idem. Masih ada masalah di sini, kan nggak ada ya? Langsung sub C mungkin. Langsung. Makanya menurut ini justru menurut saya yang B ini lebih sulit dari yang A. Kalau menurut hemat saya B ini lebih sulit daripada yang A. Kalau yang menerima kiai mungkin jelas kan gitu ya. Nah ini ibu nyai atau putri-putri beliau yang sedang di pondok pesantren. Kan demikian kan yang ditanyakan. Nah ini mau distatuskan apa? Eko cak mu'allim kan kibo de pondok. Mu'allim kan masoleh. Eko cak mu'addin, sing tak ada nih compon kan, bodai pondok kan sekali itu. Nah terus dia nerima uang atas nama apa? Atas nama keluarga,
Lah keluarga ini nama apa? Apa Nadir? Kalau Nadir mungkin kiainya. Bahkan itu yang menjadi pokok permasalahan. Jadi bukan justru saya yang paling sulit itu B untuk mentahkikkan pada sebuah ibarat. Kalau A itu lakare torot mulai gelek sampean kan bare ajar. Lakare torot. Bon untuk B itu kudu tahkik. Ini masuk apa? Kocak Nadir, Ibu Nyai dan Neng Gus itu lora-lora itu memberi penduga masing-masing. Kocak apa ini? Kocak mualim bukan, kocak muadzin bukan, terus kocak apa? Nah kalau tidak bisa ecak kocak lalu nerima uang atas nama apa kan makin masoleh kan selebut juga nggak nih tentang Bisa ini. nah, bisa dan tidaknya mari kita bahas kan. Ya baiklah. Jadi begini, ya mungkin saya langsung saja ya. Dari Ini. ya dari Mambolulum satu. Kemudian Miftahul Ulum Penyepen dua dulu. Jadi perjelas ini diposisikan apa anak kiai ini dan juga Bu Nyai ini diposisikan sebagai apa kalau memang mencari jawaban yang diperbolehkan sehingga nanti bisa dikategorikan sebagai masoleh. Kalau memang tidak ada posisi tertentu di sana ya sudah, mau bagaimana lagi. Jadi silahkan dari Bata-Bata. Ya begini moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau permasalahan ini kami anggap juga sebagai maslahah. Seperti itu. Saya juga anggap maslahah. Perinciannya nanti Tor. Langsung saja. Nah ini kami menemukan takbir begini. Setiap sesuatu yang berhubungan dengan ilmu syariat ini dikatakan maslahah. Seperti itu. Ini kan putra dari kiai, ini mondok di pondok pesantren. Jadi berhubungan dengan ilmu-ilmu syariat. Seperti itu. Jadi dikatakan maslahah. Ya. Maksudnya di sini saya pertegas ya. Maksudnya masoleh yang nanti bersinggungan langsung dengan kegiatan pendidikan di pesantren. Begitu. Ya kalau dibilang semua maslahah ya saya juga maslahah gitu kan. Mungkin dari yang Miftahul Ulum Penyepen. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih waktunya moderator. Dalam pertanyaan Sube ini kami siapkan ibarat masalah mengenai aulad dari atau Gus dan Ening dari kiai yang sudah wafat tersebut juga dapat berdampak maslahat pada yayasan tersebut, pada yayasan atau pondok tersebut. Nah, letak kemaslahatannya di mana? Nanti ketika Gus dan Ning itu boyong, dapat diharapkan ilmu dari pondok tersebut. Itu. Maka dampak masalahnya dari situ. Sudah. Dari mana? Diperjelas. Juga termasuk dapat apa? Dapat menimbulkan maslahat pada yayasan tersebut. Iya, berupa apa maslahat? Berupa diharapkannya ilmu yang diajarkan di pondok tersebut yang berdampak untuk pada yayasan tersebut. Paham? Ya, Ya ini mungkin saja. saya Ini saja. cari jawaban yang Ya, lebih ini, sorry, spesifik ya. Ini. Dari ini yang maksa dari tadi. Nas dan bulan. Lalu setelahnya dan bulan. Untuk Ya. sub B, Silakan. kami statuskan dulu untuk si Bu Nyai ini statusnya ini apa? Ternyata status Bu Nyai ini sekarang kami statuskan sebagai koyim. Ya. Sekarang ya, setelah yang wafat. pertama dulu gini. Karena pertama ini Ibu Nyai ini sekarang sebagai pengganti dari si Bapak Kiai. Sedangkan rumusan dari awal Bapak Kiai itu seperti apa? Lah ternyata dari rumusan awal Pak Kiai itu sebagai koyim. Lah maka ketika Kiai itu wafat, maka nanti yang menjadi koyim itu maka Bu Nyai yang menjaga
kemaslahatan madrasah itu maka nantinya Bu Nyai atau anak-anak Bu Nyai yang ada di pondok. Coba gini ya, lebih Coba pada sebelumnya deskripsi ya. saja. Ya, Lebih sebelumnya. pada deskripsi saja. Ya. Di deskripsi, yayasan memberikan uang untuk putra putri, bukan Bu Nyai ya, bukan Bu Nyai. Jadi untuk putra putri. Ya. Ada jawaban? Ya, silakan. sebentar ya. Silakan. Sebelumnya kami perjelas, kami statuskan Qoyim itu kan berangkat dari rumusan, yang mana ketika masalah wakaf mokok mutlak itu yang harus diberi ujroh kan di antara ujrotul Qoyim itu kan yang diberi masalah imarah itu kan di antaranya Qoyim, ujrotul Qoyim. Karena kenapa kok Qoyim bisa diberi ujroh? Karena masalahnya itu kembali kepada imarah. Nah, kita realitakan sekarang kepada yayasan. Yayasan, kata perumus beliau tadi, seumpamanya yayasan roboh, yang repot siapa? Coba. Iya, ya Nah, terus. yang repot siapa? Kan kiai. Kalau tidak kiai, ada kiai, baru istrinya. Nah, permasalahan yang moderator yang tidak paham, ketika sudah milik Qoyim, sudah milik Bu Nyai, itu kan terserah mau dikasih siapa saja. Bentar. Dia kasih ke anaknya. Di kan seperti sini, itu. bentar. Di sini tidak diberikan kepada Bu Nyai. Di sini diberikan untuk memenuhi kebutuhan Gus dan Neng. Moderator ini gimana? Komitnya gitu? siapa ya terserah. Kan begitu. Dari Intinya Pak Rumus ini tadi. dialokasikan kepada siapa? Dari Gus Pak dan Rumus tadi, Ini saja. Bu-nya itu distatuskan Hukumnya apa? tidak boleh, Seperti Tor. itu. Ya, ini Bu-nya saja itu dulu. distatuskan Ya. Tidak apa? boleh. dari yang belum Ya pernah ini tadi. Pak, tadi sudah diangkat. Ini, Tor, Bentar, Tadi sudah diangkat. dari yang belum pernah Lah. apa itu? Ini kan sudah diangkat tadi. As-Sahlin apa itu tadi di belakang tadi? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kami pertama ini ingin menjawab status pemberian dari pengurus ini sebutannya apa. Kemudian anak atau istri dari kiai ini statusnya itu menjadi apa. Pertama, uang yang diberikan dari pengurus ini kami kategorikan sebutannya sebagai arzak. Terus anak dan istrinya ini berstatusnya itu sebagai tabe terhadap orang yang memiliki wadifah sebelumnya. Orang yang memiliki bagian dari arzak gitu. Jadi kami jelaskan. Coba referensinya dibaca. Referensinya kami ambil dari kitab Tuhfah. Itu seperti ini. Memang awalnya itu ketika ada ini dari harta yang diberikan pada ketika perang itu gugur, maka prajurit anak dan istri prajurit itu boleh mendapatkan bagian seperti itu. Lah disamakan dengan permasalahan itu Imam Subeki ya Wastambah Subeki itu menyamakan ketika ada mudarris itu wafat, maka anak dan istri itu juga mendapatkan jatahnya mudarris yang meninggal ini. Meskipun di sini itu ada syarat yang cacat. Itu tetap mendapatkan li'annahum tabi'un li abihim seperti itu. Ikut pada wadifahnya orang tuanya mudarris tadi itu yang memiliki aktivitas di jamiah tadi itu. Alanya Iya. seperti itu. Coba itu referensinya dibaca Ya, lengkap. saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kada yu'ta mumawanul murtazik mayaliku bidalikal mumawan. Ila angkol wastambato asubeki min hada annal faqiha awil mu'ida awil mudarris idamata yu'ta mumawanuhu mimma kana yahudu bihi. Alasannya taghriban fil ilmi. Fa in fatula syai'un surifa liman yakumu bil wadifah. Lah ini wala nadra likhtilali syarti fihim li annahum tabaun li abihim al muttasifi bihi muddatan famuddatuhum muktafarun fi jambi mamado. Memang kalau mudarris yang awal itu diberi bisyarah dari lembaga tadi itu karena mengajar. Lah Neng atau Gus di sini itu diberikan kan memang pada waktu ini belum mengajar atau berurusan dengan pondok. Tapi itu muddah yang dimuktafarun fihi. Karena langsung ikut ke orang tuanya seperti itu. Ya, cukup. Mungkin ada yang tidak Ini, sependapat.
Ini yang Pak. tidak sependapat. Ini kan tadi diangkat. Ini Pak. Dari Ini sudah diangkat KBMK tadi. dulu. Ya, dari sini dulu. Terima kasih ya. Dari awal kami mengangkat baru sekarang mungkin. Ya, terima kasih untuk waktunya moderator. Masalah barusan yang dimasukkan ini termasuk harta tunjangan, yakni ketika harta tunjangan maka seorang anak dan istrinya itu juga mendapatkan bagian dari harta tunjangan itu sendiri. Ya kan? Ibaratnya Sama. kan demikian. Bukan, Ya. ini Oh, ya, masih ya, belum. ya. Terus. Nah, cuman pendapat As-Subki yang barusan diibarati itu di ibarat tuhfahnya itu masih diitiroti oleh ulama lain karena kenapa? Harta tunjangan dengan harta malul wakfi itu beda. Ya. Harta tunjangan dengan harta malul wakfi itu beda. Ketika dibedakan, maka tidak boleh dalam kasus kita ini kan harta wakaf, ya kan? Ya. Ketika harta wakaf ini maka tidak boleh bagi si anak itu mendapatkan harta dari mal itu sendiri. Alasannya? Ya alasannya karena malul masoleh ini kan dibedakan oleh ulama, pendapat As-Subki itu ditentang, dibedakan oleh ulama antara malul murtazikoh dan malul wakfi. Ya, ini karena tidak boleh ketika amwalul masoleh, yakni amwalul ammah, ini diistilahkan amwalul masoleh, tidak boleh disamakan dengan amwalul khosoh, yakni kal auqaf, seperti wakaf. Lah maka ketika demikian maka tidak boleh untuk memperluas dari harta wakaf itu sendiri, yakni tidak boleh dibagi-bagikan untuk ke anak dan istrinya. Karena dalam harta wakaf itu ada rinciannya masing-masing, toh tidak beda dengan harta tunjangan. Makanya pendapat As-Subki itu ditentang oleh ulama. Ini kami bacakan. Wastambatas Subki ya dari awal. Wastambatas Subki rahimahullahu taala min hadhil mas'alah annal faqih awil mu'id awil mudarris idza mata tu'ta zaujatuhu wa auladuhu mimma kana ya'khudhu ma yaqumu bihim targhiban fil ilmi ka targhib huna fil jihad. Ini pendapat yang teman kami. Wa farraqa ba'duhum ay baina akhdi awwalil auladil murtazik mimma lil masalih wa adami jawazi akhdi auladil alim mim waqfin bi annal i'ta minal amwalil ammah wa hiya amwalul masalih aqwa minal khassah kal auqaf. Auqaf itu seperti harta-harta yang khassah. Jadi beda, kasusnya ini beda. Maka bagaimana? Fala yalzamu minat tawassu. Fala yalzamu minat tawassu fi tilka tawassu fi hadihi li'annahu malun muayyanun. Ini jika harta wakaf. Li'annahu malun muayyanun akhrajahu sahsun li tahsili maslahati nasril ilmi fi hadzal mahallil makhsus. Ya. Jadi beda ya, harta tunjangan dengan harta wakaf itu beda. Iya, ya. Saya paham. Ada yang tidak sependapat lagi. Ya, dari Al-Mubarak dulu. Nanti saya tampung. Siap, ya. Ya ini kan dari pertanyaan tadi itu kan cara jawabnya itu kan semuanya sepakat diperbolehkan kan begitu. Namun menurut kami itu cara memperbolehkannya itu kan ada dua konsep. Yang pertama itu ya dari teman kami itu kan konsep pertama dari teman kami itu kan pakai konsepnya istimbatnya Imam Subki kan begitu. Yang mana istimbatnya Imam Subki permasalahan yang dibawakan dari Sapa Mujib tadi itu kan istimbatnya terhadap malul murtazikoh. Yang mana dalam malul murtazikoh atau malul masoleh di situ auladul alim atau auladul alim dan putra putrinya dan istrinya itu memperoleh malul masoleh. Makanya oleh Imam istimbatnya As-Subki di situ disamakan dengan permasalahan di sini. Dari sisi itu sama-sama akan menjadi maslahat. Nah, maslahatnya itu kan ini akan menjadi maslahat. Kenapa? Karena
anak kiai itu akan meneruskan, dia yang akan meneruskan pesantren. Makanya oleh Imam Subki itu istimbatnya terhadap permasalahan malul masoleh. Namun di situ tentang istimbatnya Imam Subki oleh ulama masih banyak diperselisihkan. Kenapa? Karena masih difarik. Kenapa beda tentang malul masoleh dan malul waqfi itu masih dibedakan ulama. Makanya kami tidak sepakatnya di situ dibedakan. Kenapa? Karena memang malul masoleh itu dalam kitab Buninya itu kan sudah jelas bahwasannya malul masoleh itu memang ada tawassu. Di sana itu ada kelonggaran. Sedangkan dalam malul waqfi itu tidak, kelonggaran yang ada dalam malul masoleh tidak bisa disamakan dengan kelonggaran yang ada dalam malul waqfi. Kenapa? Karena malul waqfi itu adalah malun adalah malun muayyanun akhrajahu syakhsun li tahsili maslahati nasril ilmi. Di situ. Inti adalah malul waqfi itu adalah harta yang dikeluarkan oleh orang-orang untuk menghasilkan maslahat nasrul ilmi. Sedangkan sekarang oleh ulama di situ maslahatnya itu bukan hal sekarang, makanya tidak boleh disamakan dengan amwalul murtazikoh. Makanya di sini kan wa farraqa ba'duhum dalam kitab Iqna dan Munin Muhtajnya di situ wa farraqa ba'duhum bainahuma bi annal i'ta'ah minal amwalil ammah wa hiya amwalul masalih aqwa minal khassa kal awqaf. Fala, ini intinya. Fala yalzamu minat tawassu dalam malul masalih fitil kal tawassu fi hadhihi. Tawassu yang ada dalam malul mauquf. Kenapa? Li'annahu malun muayyanun akhrajahu syakhsun li tahsili maslahati nasril ilmi fi hadzal mahallil mahsusi. Fa kaifa yusrafu ma'an tifa'in syartih. Wa muqtadu hadzal farqi as-sarfu li auladil alim min malil masalih kifayatuhum kama kana yusrafu li abihim hadza huwa dhahir. Ya, sudah. Ya. Coba. Lalu terkait tentang tegelu. Ya, sudah. Sebentar. Sudah. Untuk memperkuat. Makanya cukup. untuk memperkuat. Jawab ini permasalahan ini, menurut kami itu alangkah lebih baiknya pakai opsi yang pertama itu, yakni pakai kerangka yang sudah dibangun dari tadi. Kita pakai rumusan dari awal yang membangun tentang rumusan ujratul qayyim. Yang di awal imaratul masjid dan lain sebagainya. Coba, di ini situ apa kan cacatnya, qayyim itu bisa mendapatkan ujroh. Yang mana kami statuskan di sini, kami artikan dan siapa itu? Keturunannya. Dan zaujah di situ distatuskan qayyim. Yang mana qayyim di sini baik dari imarah ataupun dari masoleh, di situ tetap mendapatkan ujratul qayyim. Jika memang hartanya ini langsung diberikan terhadap Bu Hanimah di sini. Berarti begini ya. Ini anaknya ini tidak bisa mendapatkan tunjangan secara otomatis gitu. Ya, harus melewati pelantara Ibu harus Hanimah. melewati hak qayyim yang notabene ini adalah kiai ataupun qayyim bunyai ya kan. Ya, yang statusnya itu adalah qayyim. Namun jika sekarang anaknya di situ memang juga berkecimpung dalam pembangunan, maka ini juga mendapatkan karena termasuk kalau itu qayyim. jelas jelas. Mungkin begini. Sebelumnya. Ya kan ibaratnya sudah dibacakan. Ya, Sebelumnya tentang dari Miftahul Ulum mau apa? Itirot kemana? Sebelumnya Tor. Ya apa? Silakan. Ya, cukup Mas, cukup. Iya cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Yang diangkat yang mana itu Tor? Kok langsung itirot? Jadi itu kalau menggunakan rumusan yang di depan, kalau dikatakan malul masoleh itu terlalu umum Tor. Kita fokuskan saja kepada malul waqfi. Itu kan malul waqfi. Malul waqfi yang dihibahkan kepada orang. Maka kalau nanti status nyai itu dan kiai itu adalah nadir, itu tidak boleh mengambil ujrah dan nafkahnya. Bagaimana tadi? Kalau statusnya sebagai nadir, maka si nyai dan kiai itu tidak boleh mengambil malul waqfi itu, karena malul waqfi itu untuk limaslahatil waqaf. Loh. Tidak boleh, itu bukan ujroh Tor. Bukan ujroh itu. Kalau ujroh itu nanti bisa ambil dari Coba ini Tor. Ini ada ibaratnya Tor. Mohon ini Tor. Ya, coba begini. Di sini dikategorikan malul waqfi dari rumusan awal begitu. Saya Tor. Rumusan awal begitu. Kemudian memposisikan anak ini bukan sebagai qayyim. Pertama begitu. Biar qayyim anak tidak bukan boleh qayyim. Jadi mereka mendapatkan tunjangan ini tidak secara otomatis haknya begitu. Harus melalui hak qayyim yang dalam hal ini posisinya adalah
bunyai ataupun kiai yang sudah wafat tadi. Wong koyim dan nadirnya saja tidak boleh, apalagi orang kan Tor. bisa dibagikan kepada anak. Tidak boleh tetap Tor. Kenapa? Kok tidak boleh? Kenapa? Coba silakan, ayo. Ini Ya, Tor, mungkin- Bismillahirrahmanirrahim. Saya cari yang lebih prinsip saja. Artinya begini, dari Ini rumusan Tor mau tadi. bacakan dulu Tor. Bentar. Dari rumusan tadi, ini sudah jelas ya. Saya cari yang benar-benar tidak sependapat. Sini. Ini Tor, Benar-benar mau tidak baca sependapat. ibarat dulu Tor. Coba dari Syekhona Holil dulu. Silakan Syekhona Holil. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami sangat tidak sependapat jika memang si ibu nyai dan putra putrinya nanti itu dikatakan koyim atau ibu nyainya dikatakan koyim. Ya. Karena gini, karena dalam yayasan tersebut itu sudah dikategorikan malul wakfi, ya kan? Yang mana dalam malul wakfi itu ada nadir am, ada nadir khos. Dan juga bagi nadir itu tidak boleh. Ini bagi nadir ya, tidak boleh menghutang uang tersebut baik itu sendiri atau ke orang lain. Juga apalagi ini dihutangkan kepada yang lain. Orangnya sendiri, nadirnya sendiri tidak diperbolehkan, apalagi ke orang lain, gitu. Karena gini, ada ibarat wasu'ila idza kana sultanu yakbidu min hullatil masajid wal madaris ma fadara an masalihima fi ainin kulli sanatin summa yasrifu ba'da dhalika ilal muhtajina min ulama'i baladihi wal muta'allimina hal yajuzu al akhdu min dhalik itlau imtana'u min al akhdi lama rudda ila masrifihi al asli walladhi yaghlibu ala dhanni anna sarfu dhalik ila man dzukir wa ilam yakun ala syarti ila anqal. Kemudian dijawab fa ajaba la yajuzu al-akhdhu min al-fadili min ghullati masjidin idza khalafa dhalika al-akhdhu syartal waqif sawa'un akana al-imamu yasrifu dhalik fi masarifihi amla. Ya. Kemudian di sini ada apa? Ada ibarat dalam al-fatawa al-fiqhiyah fa afham dzalika anna hukmuhu hukmul wali fi ma taqarruhu ila akhirih. Kemudian waqad saraha bidzalika asy-syaikhani haitsu qala laisa lil mutawalli ay ya'khudha syai'an min malil waqfi ala yatminahu fa in fa'ala dhamina wa amma man tahta yadahu malun lil ghaib fa in kana ala dzalikal mal bi ghairi haqqin fawadih annahu la yajuzu lahu ayyatasarrafa fihi li nafsihi wala li ghairihi. Langsung kembalikan. Sudah. Jadi begini. Ya, paham ya. Jadi titik perbedaannya bentar dulu. Saya jelaskan. Titik perbedaannya ini memposisikan kiai dan bunyai ini sebagai nadir. Wah, Dari sana. makin hancur Iya, nanti bentar. ini. Saya jelaskan dulu Anda biar paham. Nah, iya, saya jelaskan yang di sana. Nah, di sana itu memposisikan bunyai dan kiai ini sebagai nadir. Ya, ini kami tanggapi. Koyim sama Langsung ditanggapi. Ya kan dari sana itu kan Ya, menanggapi langsung dari ditanggapi. kami. Makanya begini. Ini coba kami jelaskan ya. Ini kan kami itu cara jawabnya itu memperbolehkannya itu kan dalam rangka dia menerima itu dalam rangka ujratul qayyim kan begitu sesuai dengan rumusan dari awal. Namun di sana ini kok kemana-mana ini kok cara tanggapannya itu kok dengan tanggapi nadir itu kan sangat jauh kan begitu. Lalu kalau kita posisikan nadir itu kalau bunyai di sini diposisikan nadir ini sama sekali tidak masuk akal. Kenapa? Karena nadir itu adalah pengurus pesantren. Kami artikan nadir itu adalah pengurus pesantren. Pengurus yayasan. Ya, contohnya seperti bendahara dan lain sebagainya itu adalah nadir. Sedangkan bunyai di sini memperoleh uang di situ dalam rangka ujratul qayyim. Makanya tidak ada masalah. Dan tentang ibarat yang dibacakan laisa lahu akhdhu malin dan ikraduhu dan ikradu tersendiri itu adalah ibarat nadir. Yang mana nadir di situ memang tidak boleh menghutang sendiri ataupun menghutangkan terhadap orang lain. Namun sekarang itu Ibu Hanimah itu bukan dalam rangka menerimanya memang punya hak, bukan dalam rangka menghutang. Makanya kalau diposisikan dalam rangka menghutang memang tidak diperbolehkan nadir itu menghutangkan terhadap orang lain. Namun permasalahannya sekarang
Ibu Hanimah itu termasuk koyim. Kenapa? Karena Ibu Hanimah Koyim adalah juga tidak orang. boleh, Tor. Iya, adalah coba dengarkan biar sampean semua paham. Adalah orang yang yahfadul imaroh. Kan gitu tadi dari kami. Koyim itu adalah orang yang yahfadul imaroh. Yang menjaga bangunan-bangunan pesantren, menjaga kemaslahatan pesantren itu adalah koyim. Nah, lalu kami masukkan kiai dan nyai di sini dimasukkan terhadap koyim. Kenapa? Karena memang ibunya ini adalah yang menjaga. Contohnya ketika ada pekerja Ibu Hanimah yang memberikan makanan dan lain sebagainya. Kan gitu. Mungkin dari sini ada yang mendukung ke sini, artinya di sana tetap mengukuhkan bahwasanya posisi pengasuh dan juga ibunya ini adalah sebagai koyim. Yang otoritasnya yang otoritasnya sebagai yahfadul imaroh. Dia bukan tidak bisa mengelola langsung, artinya mengelola langsung keuangan sebagai nadir. Ya. Koyim juga tidak boleh Tor di sini Tor. Ya, pertama ada dukungan. Ya, ada. Ya, pertama kami sepakati dari PP Al-Mubarak lan Bulan itu bahwa Bu Nyai itu atau Kiai itu sebagai koyim, bukan sebagai nadir sebagaimana yang dibawakan oleh Syekhona Khalil. Karena kalau nadir itu memang statusnya itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau memakai rumusan pertama dengan memakai ujratul qayyim itu, yang mana dalam ujratul qayyim itu nanti itu sebagai yahfadul imaroh untuk kemaslahatan masjid yang berupa imaroh, maka itu diperbolehkan. Lalu ibarat yang dibacakan oleh Syekhona Khalil itu ahdun laudaminah. Kalau ada orang yang mengambil itu doman, itu nadir bukan qayyim. Sedangkan dari PP Al-Mubarak lan Bulan itu yang dibaca itu dikatakan qayyim bukan nadir. Coba ini begini. Di sana itu tuhamah kepada wali am dan wali khos. Kan seperti itu kan? Tuhamahnya itu wali am wali khos. Sehingga wali am itu diposisikan kepada di sana kata di sana itu diposisikan Bu Nyai. Wali khos diposisikan kepada penjaga pesantren. Wajar kalau penyaran posisinya itu seperti itu. Yang di Ibu Yatul Mustashidin itu wali am itu kodi pemerintah. Sudah saya cukup. Boleh bicara Tor? Sudah. Gak boleh Tor. Pak Promus mau bicara Pak. Perumus aja dulu ya, karena jam 12 kurang 10 menit. Ini arahan sekaligus nanti bisa menjadi rumusan. Memang diakui ataupun tidak, kesulitan untuk menembus lora atau ning yang ada di pondok jauh di sana boleh menerima uang yayasan. Itu sulit. Mau di atas namakan apa itu sulit. Andaikan kiai mungkin mudah, bisa di atas namakan nadir karena kiai itu bertanggung jawab sepenuhnya bukan hanya pada yayasan tapi pada sepenuhnya pondok pesantren. Bisa dinamakan nadir, bisa dinamakan qayyim. Dan itu termasuk boleh menerima ujroh. Dan ujrohnya itu atas nama imaroh. Enaknya demikian, ujrohnya itu atas nama imaroh, bukan atas nama masoleh. Artinya ujrohnya beda dengan ujrohnya muadzin. Kalau ujrohnya muadzin kan masoleh. Tapi kalau ujrohnya qayyim itu imaroh, artinya menjadi prioritas utama. Itu kalau kiai. Cuma kita kesulitan ketika anak kiai yang jauh di sana masih kecil lagi. Bener-bener lekah. Pas nerima uang yayasan, dia mencari teroleh kan sekali toh. Kok tuh oleh? Jika Pak. Apa makin dimin masalah ketomanya. Gelak sampean berbicara saya diam kok. Lah terus bagaimana cara dapat boleh anak kiai itu dapat menerima uang? Tentu sangat sulit kalau kita atas namakan nadir. Dan sangat janggal jika kita atas namakan qayyim. Wong ada di sana masih kini meleng lekat tak teman ngurus poduk. Bahkan saya ngurus poduk itu ya pengurus ya. Mon Lora kan kutoman. Lora itu kutoman peduli dengan poduk KTB kan demikian. Jadi untuk qayyim untuk nadir itu sangat jauh.
Tapi kedole karena faktanya bedah dan demikian, maka kita harus tugasnya kita mencarikan solusi yang tidak pernah kita lakukan kan demikian. Yang merasakan nikmat kan mereka, tapi kita yang mencari solusi. Ada pemahaman dari teman-teman As-Subki tadi itu menarik. Istimbatnya As-Subki itu menarik. Memang betul bahwa ibarat dari As-Subki itu berawal dari Baitul Mal. Artinya mal yang maslahat ammah dan negara. Jadi bahasa tunjangan itu awalnya memang negara. Makanya kasus As-Subki itu kan mukaddimahnya kan Baitul Mal semua ini. Cuma dari persoalan Baitul Mal itu As-Subki mencoba istimbat yang diperuntukkan untuk malun mahsus berupa wakaf. Model istimbatnya As-Subki dari Baitul Mal itu sekalipun banyak ditentang oleh ulama. Oleh karenanya jelas di kitab Bajuri itu pendapat As-Subki dhaif. Ya karena memang tidak logis, tapi ini menjadi solusi pakai As-Subki. Saya bacakan ibaratnya. Ya dari awal mukaddimah bahwa orang jihad dan anaknya dan lain sebagainya itu nanti dapat tunjangan. Lalu kemudian As-Subki wastambatu As-Subki min hadil mas'alah anal mudarris awil mu'id huwa alladhi yu'idu ad-darsa lit-thalabah tu'ta zaujatuhu wa auladuhu min malil waqfi alladhi kana ya'khudhu minhu targhiban fil ilmi katarib huna fil jihad wa huwa dha'ifun. Artinya pendapat As-Subki dalam persoalan malun mauquf yang mahsus itu subut ada sekalipun dhaif. Alasan dhaifnya li'annahu urusan malun mauquf yang mahsus itu malun mahsusun akhrajahul waqif litahsili maslahatin wa ya qiraatul ilmi fi hadzal mahal al mahsus fa kaifa yusrafu ma'a intifa'is syarti. Ini kritikan untuk As-Subki. Sementara pembahasan awalnya wa amma manah nufihi, pembahasan awalnya fahuwa minal amwal al ammah, yaitu Baitul Mal. Wahia yatawassa'u fiha ma la yatawassa'u fil amwal al khosoh kal auqaf. Atau dalam bahasa lain, kalau memang amwalul ammah disamakan dengan amwalul ammah dan kiai diberi karena status keilmuannya, kapasitas keilmuannya, fa ingkila hadza ta'kilun li syartil waqif idzas taratahu mudarrisan bisifatin. Semisal waqif malun maksus ya. Kita pakai pola pikir As-Subki. Sementara mal wakaf diberikan pada sosok orang yang alim yang ngurusi pondok pesantren. Untuk anaknya sifat ini kan gak wujud untuk anaknya. Ini ada ulama yang mengkritik demikian. Fa ingkila hada ta'tilun li syartil waqif idza staratahu mudarrisan bisifatin fa innaha ghairu mawjudatin fi zaujatihi wa auladihi. Kulna qad hasolat as-sifat muddatan min abihim was-sarfu lahum bi tariqit tab'iyah wa muddatuhum mutafaratun fi jambi ma madha kazamanil batalah. Artinya menurut As-Subki betul tidak ada sifat dalam anak dan istrinya, tapi bisa jadi besok bisa diharapkan. Yang kedua, pemberian ini sifatnya tab'iyah atau bahasa kerennya tunjangan. Ternyata tunjangan itu juga berlaku pada malun mauquf, tidak hanya pada Baitul Mal. Ini difahami oleh As-Subki. Maka ini yang menurut saya paling selamat untuk jawab persoalan B ini. Tanpa beda ibarat ini aslinya saya mauquf tak bengal. Itu lora ning di pondok dapat uang Baitul Mal, dapat uang yayasan itu saya tak bengal. Karena beda jelas As-Subki dan pendapatnya memang subut dan dikomentari dhaif oleh ulama, berarti kan subut ini pendapat. Maka boleh untuk kita pakai sebagai solusi. Akhirnya bahasanya, apakah boleh menerima untuk anak? Boleh.
menurut pendapatnya As-Subki. Wis gitu saja. Jadi jawaban sudah ada. Lenun, Dan- Pak. Cuma ada tambahan ibarat yang mungkin dapat mempertegas jawaban. Ya, monggo. Pertama dalam kitab Mausu'ah fikihnya wa farra'a al-hanafiyatum ala istirati ahliyati tabarru'in fil muqradi ada masihati ikradil abing wal wasi lima lisogirin. Kemudian wa amma syafi'iyatu faqad wassalu fil mas'alati wa qalu la yajuzu ikradul wali ma lam walihi min ghairi daruratin idza lam yakun al hakim ammal hakimun fayajuzu lahu indahum ikraduhu min ghairi daruratin khilafan lisyubki bi syarti yasaril muqtaridin wa amanatihi wa adami syubhatin fi malihi in sallama minha malal maula alaihi. Hal ini sesuai dengan pendapat sebagian dari mazhab Syafi'i yaitu mazhab Hanafi. Dalam kitab Mujma'ud Dhamanatnya itu ada bahasa begini. Wala yamliku alwasi iqrada malil yatimi fa in aqrada kana dhaminan wal qadi yamliku al iqrada. Wa ikhtalafan ilakhir wa qala sapa Muhammad wa amma ana arju annahu law fa'ala dzalika wa huwa qadirun 'alal qada'i la ba'sa bihi. Ya, Bah, terima kasih. Itu nanti dibaca di C saja ya. Karena itu kan urusan utang. Untuk B jangan dibaca. Nanti sampean repot gak punya ibarat lagi kalau dibaca sekarang. Jadi kerangka jawaban ini pertama, sosok kiai ini bisa kita katakan nadir, qayyim, sekaligus muallim, mudarris, banyak status kiai ini. Nadir karena memang bertanggung jawab sepenuhnya atas pondok pesantren. Qayyim karena memang bertanggung jawab atas bangunan. Muallim ya karena memang tugas kiai. Mun kiai tak ngajar kan benih kiainya mana. Terus mudarris komplit. Akhirnya kiai dapat uang dari yayasan. Lah putra-putranya kiai ini juga dapat tunjangan sebagaimana pendapatnya Imam As-Subki, beristimbat dari Baitul Mal berlaku untuk persoalan malun mahsus yaitu malun lil mauquf. Saya kira sudah selesai gitu ya. Maka jawabannya B. Apa pertanyaannya B? Bolehkah lagi? Dia mau pertanyaan. Bagaimana hukum menggunakan uang yayasan yang diberikan kepada anak pengasuh yang sudah wafat sebagaimana deskripsi di atas dapat dibenarkan? Berpijak pada pendapatnya Imam As-Subki bahwa istri dan putra-putri kiai boleh mendapat dana tunjangan. Bunyi bahasa satunya boleh mendapatkan dana dari yayasan. Pun, monggo di tasih. Terima kasih yang disampaikan barusan telah dibahas dengan detail sekali oleh Bapak Prumus. Jadi pertanyaan sub B, bagaimana hukum menggunakan uang yayasan yang diberikan kepada anak pengasuh yang sudah wafat sebagaimana deskripsi di atas? Jawabannya dapat dibenarkan menurut Imam Subki. Al-Fatihah. Di samping ibarat anak-anak itu di beri ya, masuk ke. Untuk jalsa pertama dianggap cukup ya. Dan untuk subsi kita bahas besok pagi. Entah seperti apapun jawabannya tetap kita bahas besok pagi. Dan kepada seluruh peserta diharap kembali ke tempat dan insya Allah isoma sudah siap. Tidak seperti kopi lambat tadi ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.